Rasanya tuh enak banget loh. Dan ini spaghettinya nggak pakai daging. Tonton sampai habis ya, supaya tahu bahannya apa aja sih. Sekarang spagettinya kita rebus dulu sampai empuk. Nah, supaya spagettinya nanti nggak lengket, air rebusannya itu dikasih minyak ya. Nah, ini rahasianya tadi, pengganti dagingnya. Aku pakai proteina, jadi dia berupa daging analog terbuat dari tepung kedelai. Dan teksturnya betul-betul mirip dengan daging. Rasanya pun juga enak banget loh. Jadi proteinanya itu kita rendam dulu selama 15 menit sampai dengan dia ukurannya mengembang jadi 2 kali lipat. Nah, sementara proteinanya masih direndam pakai air, sekarang kita tumis dulu untuk bawang-bawangan ya. Jadi tumis dulu bawang putih, kita tumis sampai dengan harum. Habis itu kita masukin untuk bawang bombaynya. Untuk banyaknya bawang yang mau ditumis itu teman-teman bisa sesuaikan aja dengan bahan yang mau dimasak ya. Kalau misalnya bahannya cuma sedikit ya kita pakai bawangnya cuma sedikit aja. Nah, kalau bawang putih sama bawang bombaynya sudah layu dan juga harum, sekarang kita masukkan telur 2 pieces ya. Kalau ini saya pakai 2 pieces. Nah, kalau teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan bahan yang dipakai. Sekarang telurnya juga kita aduk-aduk, kita bikin scramble egg. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, tadi proteinanya kan juga sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang kita masukkan proteina yang udah direndam tadi ya. Nah, diaduk rata dengan bumbu bawang dan juga telur tadi. Setelah itu, kita masukkan bumbu dari spagettinya. Jadi saus dari spaghetti. Di sini aku pakai saus bolognese dan juga kita kasih air putih ya. Jadi proteina ini dia memang menyerap air. Jadi kalau masak proteina itu memang airnya harus agak banyak karena nanti pada saat sudah mateng dia akan menyerap airnya. Nah, karena ini aku pakai proteinanya agak banyak, jadi kalau cuman dari rasa bumbunya aja itu kurang ya teman-teman. Jadi di sini aku tambahin lagi untuk bumbunya sendiri. Aku tambahin pakai saus tomat, lalu juga ada saus cabai atau saus sambal. Karena aku suka saus yang agak-agak manis, jadi aku tambahin juga di sini kecap sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan. Lalu habis itu aku tambahin juga pakai saus tiram. Nah, sekarang teman-teman tinggal koreksi aja rasanya. Kalau kurang asin mungkin bisa ditambah sedikit garam, atau mungkin kurang gurih bisa dikasih penyedap sedikit juga boleh. Nah, kalau aku biasanya untuk penyedap selalu pakai penyedap jamur ya. Jadi bisa teman-teman tambahkan aja sesuai dengan seleranya teman-teman. Kalau mau agak manis ya boleh ditambah lagi kecapnya, atau dikasih madu juga bisa. Nah, supaya rasanya lebih enak, aku tambahin juga pakai oregano. Jadi aku kasih oregano sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan. Jadi proteina ini bisa kita pakai buat pengganti daging karena dia juga rendah kalori. Terus proteina ini terbuat dari tepung kedelai. Jadi memang cocok juga kalau buat teman-teman yang vegetarian ya. Lalu kalau misalnya teman-teman lagi program diet, bisa juga pakai proteina karena memang rasanya juga seperti daging tapi itu tadi kalorinya itu rendah. Dan yang pasti dia bisa dipakai buat macam-macam masakan. Sama persis seperti kalau kita pakai daging potong ya, daging cincang itu penggantinya proteina ini. Nah, terus lagi proteina ini juga dia udah ada sertifikat halalnya ya dan BPOM-nya. Jadi memang aman, jadi oke banget kalau mau pakai ini. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang terakhir kita masukin untuk potongan daun bawang supaya warnanya itu lebih bagus ya, lebih cantik. Nah, kita masukin daun bawangnya. Kalau memang sudah airnya juga sudah menyusut, sudah dimatikan, semuanya sudah mateng. Tinggal kita sajiin di atas spaghetti yang tadi kita rebus.
Nah, kalau aku memang sukanya kalau ada kuah-kuah gitu masih ada bumbunya ya, jadi masih berkuah. Jadi masih ada kuahnya, soalnya apa? Kuahnya itu kan nanti akan meresap ke nasi atau ke spaghetti atau ke mie yang kita punya. Nah, kalau masih ada kuahnya, itu rasanya akan lebih berbumbu. Rasanya tuh enak banget. Sesuai dengan selera. Nah, teman-teman mau tambahin keju parut boleh atau makan gitu aja juga sudah enak. Nah, dicobain ya tipsnya, caranya, juga bahan-bahan yang udah aku kasih. Yuk sekarang teman-teman subscribe, like, komen juga share-nya supaya teman-teman nanti bisa dapat notif pada saat aku upload video. Lalu di video short aku itu juga banyak untuk tips-tips hacks kitchen ya. Jadi tips dapur, cara masak, masak simple itu ada di short aku. Teman-teman bisa lihat juga, nanti bisa subscribe juga ya. Terima kasih.